Halo semua, perkenalkan, nama saya Riki Arianto Situmorang dengan NIM 230827054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen memori sekunder. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Apa itu manajemen memori sekunder? Manajemen memori sekunder adalah proses pengelolaan penyimpanan data di perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk drive atau disingkat dengan HDD, solid state drive atau disingkat dengan SSD, optical disk atau disingkat dengan CD atau DVD, use flash drive, dan kartu memori. Perangkat ini berbeda dari memori utama ataupun disebut dengan RAM karena penyediaan penyimpanan data non-volatile yang memungkinkan data disimpan dalam jangka panjang, bahkan ketika komputer dimatikan. Apa saja komponen memori sekunder? Di sini saya menjelaskan beberapa komponen memori sekunder. Yang pertama, tipe memori sekunder. Di dalam tipe memori sekunder ini ada beberapa, yaitu yang pertama hard disk drive ataupun disingkat dengan HDD, penyimpanan magnetik dengan piringan berputar. Yang kedua, solid state drive atau disingkat dengan SSD, di mana penyimpanan ini berbasis flash yang lebih cepat dan tahan lama. Yang ketiga, optical disk atau disingkat dengan CD atau DVD. Di dalam ini, media penyimpanan yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Yang keempat, USB flash drive, penyimpanan portable berbasis flash. Yang kelima, kartu memori, yaitu di mana penyimpanan kecil yang sering digunakan di perangkat seperti kamera dan ponsel. Sistem file. Yang kedua, sistem file. Di dalam sistem file ini, saya menjelaskan ada beberapa, yaitu yang pertama, NTFS. Yang dimaksud daripada ini ya, di mana sistem file yang digunakan oleh Windows yang mendukung fitur seperti keamanan dan kompresi. Yang kedua, FAT32. Sistem file yang lebih kompatibel dengan berbagai perangkat seperti memiliki batasan ukuran file. Yang ketiga, exFAT. Sistem file yang mendukung file lebih besar dan digunakan untuk penyimpanan portable. Yang ketiga, manajemen partisi. Di dalam manajemen partisi ini ada beberapa, yaitu pertama, membuat, menghapus, dan mengubah ukuran partisi pada media penyimpanan untuk mengatur dan mengisolasi data. Yang kedua, utilitas partisi seperti disk deck management di Windows atau gfortit di Linux dapat digunakan untuk manajemen partisi. Yang keempat, operasi pemeliharaan. Di dalam operasi pemeliharaan ini ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, defragmentasi. Di dalam defragmentasi ini, di mana proses untuk mengatur ulang data di hard disk agar file disimpan secara berurutan meningkatkan kinerja baca tulis. Yang kedua, trim, perintah untuk SSD yang membantu dalam penghapusan blok data yang tidak lagi digunakan sehingga meningkatkan kinerja dan umur SSD. Yang selanjutnya, backup dan pemulihan data.
maksud daripada backup dan pemulihan data, di mana proses ini untuk membuat salinan data yang aman untuk menghindari kehilangan data. Yang terakhir, pembersihan disk, yang dimana menghapus file sementara dan data yang tidak diperlukan untuk mengosongkan ruangan penyimpanan. Apa tujuan memori disk sekunder? Di sini saya menjelaskan apa saja tujuan memori sekunder, yaitu yang pertama, efisiensi penyimpanan. Yang dimaksud di sini adalah mengoptimalkan penggunaan ruangan penyimpanan. Yang kedua, kecepatan akses data, yaitu memastikan data dapat diakses dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, keamanan data, yang dimana melindungi data dari kerusakan dan kehilangan. Yang keempat, ketersediaan data, memastikan data tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi. Yang selanjutnya, pengelolaan ruangan, membagi penyimpanan ke dalam partisi untuk memisahkan data sistem, aplikasi, dan pengguna. Proses manajemen memori sekunder. Bagaimana proses manajemen memori sekunder? Di dalam proses ini ada 5 proses, yaitu yang pertama, alokasi ruangan, yaitu menentukan ruangan yang tersedia dan bagaimana itu dilokasikan untuk file dan aplikasi. Yang kedua, pemantauan kinerja, memantau kinerja penyimpanan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah. Yang ketiga, optimalisasi kinerja, menggunakan defragmentasi dan trim untuk menjaga kinerja penyimpanan. Yang keempat, mengelola sistem file, yaitu mengelola sistem file yang efisien untuk akses cepat dan penggunaan ruangan yang optimal. Yang kelima, keamanan dan backup, memastikan data aman dan dapat dipulihkan dalam kasus kerusakan atau kehilangan data. Cukup sekian keterangan dari saya. Sekian dan terima kasih.